Selamat pagi, sahabat portal Kanker by Vince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fiastuti Wicaksono, spesialis gizi klinik konsultan. Hari ini ditemani dengan sahabat saya, Dr. Nurwati Sutandio, spesialis penyakit dalam, konsultan onkologi. Hari ini kita berdua akan berdiskusi tentang efek samping dari kemoterapi. Kita sudah beberapa kali atau beberapa episode membicarakan tentang efek samping karena memang efek samping kemoterapi ini cukup banyak. Tetapi kami ingin bahwa sahabat portal kanker yang harus menjalani terapi ini tidak takut dan tahu bagaimana cara mengatasinya. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga like dan share. Mbak Nur, efek samping kemoterapi itu apa lagi sih? Rasanya udah beberapa kali ya kita diskusi tentang ini. Yang banyak dan yang belum kita diskusikan adalah diare. Sebetulnya secara tidak langsung diare ini sudah ada pada episode efek samping kemo yang pertama. Tapi tidak apa, saya ulang lagi karena memang efek samping diare itu adalah efek samping yang cukup sering. Namun harus diingat bahwa efek samping ini hanya 1 minggu. Dan apabila kita menemukan efek samping ini juga jangan takut, jangan terlalu khawatir sebab setiap efek samping ada obatnya. Seperti terapi diare adalah tentu obat anti diare, kemudian minum yang banyak cairan, dan tentu Mbak Fias punya tambahan untuk efek samping nutrisinya. Ya, tadi cairan memang penting ya, tidak hanya air, tapi juga yang mengandung mineral, karena mengganti mineral yang dikeluarkan pada saat diare. Selain itu mungkin juga harus mengurangi makanan-makanan yang sifatnya merangsang saluran cerna. Misalnya makanan yang terlalu asam, makanan yang terlalu pedas, makanan yang mengandung kafein, kopi, dan lain-lain. Juga mungkin harus pilih makanan lunak dan tidak terlalu berbumbu sehingga mengurangi risiko terjadinya diare. Jadi selain diare tadi ada efek samping yang lain Mbak Fias, yaitu gangguan pada syaraf tepi akibat kemoterapi. Ada gangguan saraf tepi itu bisa menyebabkan berakibat sebagai nyeri atau sakit yang lain. Jadi ada kira-kira 10 gangguan syaraf tepi ini kalau kita amati. Nomor 1 bisa kesemutan, nomor 2 kadang-kadang mati rasa, kemudian rasa terbakar, nyeri otot, kemudian tubuh rasa letih, kemudian sering terlihat gemetar atau kehilangan keseimbangan. Kaku leher, nyeri kepala juga kadang-kadang bisa terjadi juga pada orang-orang yang sudah usianya sudah lebih dari 65, kadang-kadang ada gangguan penglihatan maupun gangguan pendengaran. Bagaimana ya cara kita mengatasi gangguan saraf tepi akibat kemoterapi, Mbak Nur? Nomor 1, tentu dokter akan berikan obat untuk mengurangi keluhan seperti vitamin B1, vitamin B6, asam folat. Kedua, juga ada fisioterapi karena dengan fisioterapi seringkali efek samping itu akan hilang sesuai dengan efek samping yang kira-kira 1-2 minggu. Kalau ada sisi nutrisi yang Mbak Fias bisa sarankan pada sahabat portal kanker untuk efek samping ke syaraf ini, Dr. Fias? Ya, pasien juga bisa dibantu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung asam folat seperti sayuran yang berwarna hijau, jamur, kemudian alpukat, dan berbagai biji-bijian. Ada efek samping lain lagi nggak, Mbak Nur? Efek samping lain itu adalah nyeri, Mbak Fias. Kadang-kadang kemoterapi itu menyebabkan nyeri pada berbagai bagian tubuh, bisa nyeri kepala, bisa nyeri otot, nyeri sendi, nyeri perut. Dan pertama-tama dokter akan menilai dulu apakah ini nyeri akibat kankernya
atau nyeri akibat kemoterapinya. Namun apapun penyebabnya, tentu dokter akan berikan obat nyeri. Dan jangan khawatir, nyeri ini juga akan hilang dalam beberapa hari. Kita juga bisa memakai bantuan akupunktur untuk mengurangi rasa nyeri ini. Bagaimana dengan efek samping yang sering nih kalau wanita rambutnya rontok, Mbak Nur? Ya, memang rambut rontok juga merupakan efek samping kemoterapi yang umum terjadi dan hampir 80% sampai 90% terjadi karena obat kemo akan membunuh folikel-folikel atau butir-butir tempat rambut tumbuh atau diproduksi. Apa saja tips yang bisa kita berikan pada sahabat portal kanker untuk mengatasi kerontokan rambut? Tipsnya banyak Mbak Fias, kita bisa menggunakan shampoo yang lembut dan ringan seperti shampoo bayi, kemudian keringkan rambut setelah keramas hanya dengan ditepuk-tepuk, tidak dilap dengan kasar seperti biasa. Gunakan sisir yang bergigi lebar dan berbahan lembut. Hindari penggunaan hair dryer atau alat pelurus rambut, hindari penggunaan zat kimia pewarna rambut, dan sebaiknya menggunakan topi atau penutup rambut untuk menghindari paparan sinar matahari langsung. Pasien juga bisa menggunakan kerudung atau wig selama menjalani kemoterapi. Menggunakan wig rambut palsu yang dapat menutupi kepala dan juga kerudung yang juga menutupi kepala. Ada efek samping lain lagi kah, Mbak Nur? Ada Mbak Fias. Dan efek samping yang terakhir yaitu perubahan pada kulit. Kemoterapi juga menyebabkan perubahan pada kulit pasien, seperti kulit menjadi kering, gatal, kemerahan, bahkan kehitaman atau mengelupas. Kulit juga jadi sensitif dan mudah terbakar oleh sinar matahari. Dan tips mengatasi perubahan kulit adalah gunakan sabun dengan bahan lembut seperti sabun bayi, dan gunakan handuk dengan hanya ditepuk-tepuk saja. Kemudian gunakan sunscreen juga tidak kalah pentingnya. Kemudian memakai baju yang lembut, tidak memakai jeans yang keras dan yang bisa mengelupas kulit. Dan proteksi selanjutnya adalah dengan payung atau dengan topi sehingga kulit tidak kena sinar matahari langsung. Apakah ada sumber nutrisi yang bisa membantu supaya kulit tetap sehat, Mbak Fias? Ya, pasti kalau kita bicara tentang nutrisi, pasti kita membutuhkan makanan yang seimbang, protein yang cukup, ya. Kemudian itu bisa dipenuhi dari bahan makanan sumber protein seperti ikan, kemudian kacang-kacangan, kacang hijau, kacang kedelai, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya nutrisi seperti makanan yang tinggi antioksidan, kemudian alpukat, kemudian sayuran yang mengandung antioksidan yang tinggi seperti brokoli, tomat atau coklat. Ya, itu mungkin bisa membantu untuk menjaga agar kulit tetap sehat selama menjalani kemoterapi. Demikianlah sahabat portal kanker, hasil diskusi dengan Dr. Nurwati, kita tahu bahwa memang kemoterapi itu memberikan efek samping yang cukup banyak. Tetapi jangan takut untuk menjalaninya karena setiap masalah tentu ada obatnya, dapat diatasi, dibantu dengan obat, nutrisi yang tepat, dan tips-tips yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menjalani kemoterapi dengan hasil yang optimal. Terima kasih atas perhatiannya sahabat portal kanker. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan bila sahabat portal kanker mempunyai pertanyaan, silahkan kirimkan melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.